Tasya. Bang Hensat. Oke, Ini siap. kan lagi ada perdebatan antara pencipta dan penyanyi ya. Tasya ngebela geng yang pencipta atau penyanyi? Aduh, jujur aku ini lagi belum ngeguyup di salah satu kubu lagi, cuman ya pasti sebagai seorang penyanyi ya itu deg-degan juga ya, ada deg-degannya juga. Di satu sisi pasti kita tahu banget intellectual rights itu benar-benar harus dihargai gitu. Tapi sebagai seorang penyanyi yang mempopulerkan lagu juga pastinya kan dan mungkin lagunya udah dinyanyikan dari lama sebelumnya, mungkin nggak ada perjanjian ataupun aturan seperti sekarang itu agak deg-degan juga sih. Cuman kalau untuk disuruh memilih satu, aku belum mengkaji lebih dalam harus memilih yang mana. Cuman intinya gitu sih, sebagai seorang penyanyi pastinya juga ada deg-degannya. Nyiptain lagu juga nggak Tasya? Ada beberapa lagu. Nah jadi gimana tuh sekarang? Ya kan, dilematis kan. Ya itulah, aku belum bisa jawab sekarang sih. Karena aku sendiri. Begitu ngeliat Tasya jadi, aduh kayak menganggap, udah aman kita sudah aja. Nah, Kang Soleh gimana? Seseorang yang mendapat popularitas dari kecil kan rawan attitude belagu atau apa. Bagaimana orang tua kamu mendidik kamu, kok kamu bisa tetap rendah hati dari dan tidak tumbuh. Dan tidak. kayak apa? Kita tidak pernah mendengar cerita miling, oh ini belagu atau apa gitu. Bagaimana sih orang tua kamu mendidik kamu? Ya padahal kamu kan sudah mendapat status artis dari sejak umur 4 tahun gitu. Justru aku rasa orang-orang yang udah lama berkecimpung di dunia seni ini, di dunia showbiz ini sangat menghargai kayak kerja dari banyak orang gitu. Karena kita tahu untuk bikin satu project itu nggak cuman talentnya doang atau nggak cuman artisnya doang gitu, nggak cuman penyanyinya doang, tapi banyak banget orang yang bekerja untuk mensukseskan satu project tersebut. Sehingga dari dulu aku pas kecil tuh kayak suka dibilang gitu sama mama aku. Betul kan, mama aku manajer aku tuh. Jadi suka dibilang kayak, nih coba lihat di situ ada kameramen, di situ ada lighting man. Itu semua mereka bekerja bareng-bareng untuk project ini loh, untuk misalkan video klip kamu atau untuk sinetron kamu. Kamu kalau tampilnya maksimal, kemudian juga kamu kalau misalkan punya attitude yang baik, ya itu tandanya kamu juga ikut mendukung proyek ini dan kamu menghargai waktu mereka dan kerja keras mereka gitu di lokasi gitu. Jadi aku paham betul gitu bahwa untuk bisa sukses ataupun untuk bisa jalan lah satu proyek itu tuh butuh kerjasama sama banyak orang, sehingga dibutuhkan juga kayak attitude kita yang baik, kita menghargai waktu orang, kita menghargai energi orang yang bekerja dan juga karya-karya mereka gitu. Nah itu tadi makanya pencipta dan juga penyanyi emang harus kerjasama. Kenapa? Dengar Iya nggak tadi sih? attitude bersama-sama ya. Iya. Bersama-sama saling menghargai. Oke, kalau Kang Maman melihat sosok Tasya yang secara mental dan psikis kebijaksanaan sudah bertumbuh. Walaupun mungkin secara fisik dan wajahnya tetap Begini gemes tumbuh. gitu. Saya justru tertarik pada lagu Anak Gembala tadi. Iya. Apakah karena paman datang membawa pisang, rambutan, sayur mayur, bercerita tentang ternak yang berkembang biak, yang membuat kamu jadi bercita-cita ingin jadi Menteri Lingkungan Hidup dan membangun Green Movement? Iya, banyak juga lagu-lagu itu bisa menginspirasi ya. Selain lagu-lagu itu, kebanyakan lagu-lagu aku memang menceritakan tentang kehidupan yang asri, yang dekat dengan alam. Ada lagu aku judulnya Sukacita, kata-katanya ku hirup udara nyaman dan segar. Terus ada juga lagu Penghuni Hutan yang tentang kayak melindungi hutan. Itu pastinya juga menjadi inspirasi aku ya untuk bisa anak-anak tuh kalau dinyanyiin lagu itu kebayang gitu kayak gimana sih alam yang baik, alam yang asri seperti apa gitu. Membawakan lagu itu tuh kayak kita nge-review dulu, kayak istilahnya reading dulu tuh, kayak ini lagunya tentang apa sih, gimana oh tentang alam, disuruh ngebayangin dulu kayak gimana menurut kamu, kayak misalkan lagu Pemandangan, memandang alam dari atas bukit, kayak gimana tuh kayak di bayangannya, sehingga ya jiwanya juga bisa keluar gitu di lagu itu. Walaupun dulu nyanyinya ya sangat terlihat natural, tapi di balik itu semua pasti ada proses penjiwaan dulu untuk meresapi lagunya, untuk kayak tahu konteksnya. Apalagi untuk anak-anak ya, yang kayaknya kalau cuman diajarin notasi dan juga liriknya aja, melodinya aja mungkin nggak bakalan bisa
relate gitu dengan apa yang dinyanyikan. Tapi benar bisa Tapi bikin kamu diceritain. bercita-cita jadi menteri lingkungan gara-gara menyanyikan itu. Itu lain cerita sih. Kalau itu karena dulu pas aku SMP, aku tuh jadi duta lingkungan, diajak sama Kementerian Lingkungan Hidup. Di situ jadi banyak belajar nih soal lingkungan hidup. Terus dulu kan belum ini ya, belum ada internet kayak sekarang ya. Jadi benar-benar harus belajar, ada pelatihannya dulu, terus ngelihat berbagai kota di Indonesia, bagaimana mereka mengadaptasikan aturan-aturan lingkungan, ngelihat kota-kota yang sangat inovatif gitu dalam menanggulangi masalah lingkungan, itu yang menjadi inspirasi aku sih. Gimana rasanya menunggu dokter bilang ini operasi cuma 5 jam tapi kamu harus menunggu sampai 8 jam. Download Metro TV Extend sekarang.